Satu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah akhirul anbiya wa imamar rasul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil izzah walir rasul walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Para jamaah tarawih yang sama berbahagia, saya akan memanfaatkan waktu singkat sesuai dengan maksimal 15 menit. Insya Allah tausiah saya ini saya akan beri judul ciri-ciri golongan yang benar dan selamat. Ada golongan merasa dirinya demar tapi tidak selamat. Tapi yang jelas yang selamat itu insya Allah pasti benar. Jamaah yang sama berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sudah diberikan 3 golongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa golongan ini? Adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu masuk golongan orang-orang mukmin, ya. Kemudian ada golongan yang lain, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum, kamu beri peringatan atau tidak, la yu'minun, mereka tidak percaya. Namanya juga kafir. Kufur itu artinya tertutup hatinya untuk mengenal Allah. Tapi kata-kata ini oleh orang barat dia jadikan bisnis. Kufur dia jadikan cover. Jadi ada namanya bed cover, kalau kita disebut spray, ya, penutup ranjang atau penutup kasur. Ada juga namanya car cover. Car itu kendaraan atau mobil, cover penutup. Jadi mereka jadikan kafir itu menjadi bisnis. Nah, kemudian golongan yang lain, ya, adalah golongan yang apabila dia datang kepada orang beriman, ya, dia mengatakan kami bersama denganmu. Dan apabila dia datang kepada golongannya, dia katakan saya dengan kamu, saya hanya mempermainkan mereka. Innal ladzina, ya, kalau kafaru adalah terkufur, maka ini disebut orang munafik, ya. Namun sebenarnya kalau kita lihat hanya 2 golongan secara garis besar, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang tidak beriman atau kafir, atau disebut juga golongan bersama dengan golongan munafik. Jadi orang-orang yang baik itu orang beriman, dan orang-orang yang tidak baik itulah kafir dan munafik. Nah, golongan atau kelompok orang-orang yang baik ini mulai dari rasul, nabi, para sahabat, syuhada, ya. Kemudian pengikut-pengikutnya termasuk yang ada di masjid ini, ya, Da'watul Khair. Mereka adalah Hizbullah. Hizbullah artinya golongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan yang batil adalah selalu berselisih. Tidak pernah akur. Suka cekcok, suka perang, macam-macam. Itulah orang kafir, orang munafik, kelompok sesat, orang yang suka menghalang-halangi dakwanya Rasulullah, suka mengadu domba, ya. Dan mereka ini disebut sebagai golongan togut. Togut artinya hizbus syaitan, temannya syaitan.
Kalau pulang ke rumah boleh membuka surah Al-Maidah ayat 55 dan ayat 56. Itulah orang-orang Tabuk. Nah, sesuai topik, maka adapun orang-orang yang selamat adalah satu, senantiasa setia dan berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah SAW. Setia dan berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian ada dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepadanya, lan tadillu, tidak akan kamu dolalah, tidak akan kamu sesat abadan, selamanya. Yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu kita lihat dari hadis riwayat Al-Mudrak dan Al-Sahibain. Yang kedua, golongan yang benar ini adalah mereka selalu kembali kepada firman Allah dan selalu mengikuti sabda Rasulullah tatkala terjadi perselisihan. Itu dinukil dari surah An-Nisa surat keempat ayat 59. Surah keempat, ya betul, keempat ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai sekalian orang yang percaya, ikutilah Allah, ikutilah Rasulnya, dan ikutilah pemerintah kamu sepanjang pemerintah mengikuti Allah dan Rasulnya. Ayat ini di 9 surah An-Nisa tidak berbunyi atiullaha wa atiur rasul wa atiiu ulil amri, tidak. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah kamu, ulil amri kamu, sepanjang dia ikut kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, jangan kamu ikuti. Nah, bagaimana caranya Rasulullah mengatakan seperti ini? Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa percaya kepada Allah dan hari kemudian, falyakul khairan, maka hendaklah dia ucapkan yang benar. Kalau dia tak mampu ucapkan yang benar, maka dia lebih baik diam. Orang Barat mengambilnya yang buntutnya saja. Orang Barat mengatakan silent is gold, diam itu emas. Tapi lontara lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Salah kemete ulawa memeko itu dalam bahasa Bugis. Tapi yang paling bagus adalah hadis Rasulullah. Bila kamu percaya kepada Allah dan hari kemudian, katakan yang benar. Jadi jangan kita diam, jangan kita ini. Katakan yang benar. Kalau kamu tidak mampu katakan yang benar, lebih baik kamu diam. Nah ini, jadi ada semacam motivasi untuk melakukan yang namanya berdakwah. Ya, namanya saja masjid kita dakwatul khair. Katakan yang khair, yang benar. Kalau kamu tak mampu ucapkan yang benar, lebih baik kamu diam. Karena makin banyak kau ucapkan, makin pote-pote, makin banyak salahnya. Iya. Nah, kemudian ayat ini memberikan semacam batasan, yaitu fa'in tanaza'tum fi syai'an, jika kamu berselisih di dalam perkara agama, faruddu ilallah, kembalikan kepada Allah, Al-Quran, wa Rasul dan sunnah Rasul. Jadi jangan mencari yang lain-lain, kembalikan kepada Allah dan sunnah Rasul. Ini ayat Al-Quran yang kita baca, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Baik, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala termasuk memberikan golongan yang benar adalah mereka yang tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah. Jadi tidak masuk common sense, masuk akal, tapi apa yang difirmankan Allah, dia telaah, dia analisis, barulah dia katakan seperti ini maksudnya. Tentu berdasarkan para mufassirin dan orang-orang yang lain. Ya, seperti firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimul baina yadaillah wa rasul. Ya, jadi tidak perlu kita mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jangan kita kakoni-koni. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan Rasulullah, itulah yang kita angkat dan kita anggap benar, mendahului semua hal-hal yang mungkin orang katakan benar. Kalau cocok, ayo. Kalau tidak, tunggu dulu. Mana yang kita lakukan? Golongan orang-orang yang benar adalah mereka yang selamat dan senantiasa menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah itu selalu dia jaga. Sehingga dalam setiap saat, di mana saja dia berada, bagaimana caranya, dia selalu ucapkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Selalu dia ucapkan, kecuali di WC tidak boleh. Wala haula wala quwata illa billah. Ini kepada Allah. Kemudian kepada Rasul dia selalu memuji, karena Rasulullah pembawa risalah dari gelap ke terang. Kalau bukan karena kerja keras Rasul, kita tidak mungkin seperti ini. Makanya kita selalu bersalawat kepadanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salamun alaika. Salawatullah alaik. Luar biasa sekali kalau semua kita ikuti seperti ini, maka kita selalu tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jika kamu selalu berzikir, kamu selalu memperbaiki, kamu selalu ini, maka Allah memberikan ketenangan kepadamu. Dan janji Allah, qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Allah Rabbku, kemudian mereka beristiqamah, apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikatnya, tatanazzalul alaihimul malaika an la tahafu wa la tahzan. Oh malaikat, pergi, sampaikan ke sana, bisikan. Ada riwayat mengatakan 5.000 malaikat di sekeliling kita membisik, tidak usah takut, tidak usah bersedih, karena Allah bersama dengan kamu. Bahkan diberikan bahwa kamu akan masuk surga seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang dianggap benar adalah mereka yang menghidup-hidupkan sunnah Rasul. Ya, menghidupkan di dalam ibadah. Contoh kita tarawih, salat lail, salat suruh, raka'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar, salat subuh, itu lebih banyak, lebih indah, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, adakah di antara kita di sini yang sama dengan kayanya Yusuf Kalla? Tidak ada. Kalau kita di Sulawesi Selatan, dia yang terkaya. Tapi di Sulawesi Selatan, tapi di Indonesia, Yusuf Kalla itu nomor berapa? Yang nomor 1 di Indonesia, nomor berapa di dunia? Tetapi Rasul mengatakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar ya Karim. Makanya orang yang suka menghidupkan sunnah Rasul, itulah orang yang benar. Kemudian bukan hanya dalam sunnahnya, tapi perilaku Rasul. Rasul mengatakan, kamu suka absus salama bainakum. Dia suka ucapkan salam diantaranya. At'imut ta'am, memberi makan, termasuk ibu suka bikin pembuka, atau siapa yang suka. Tidak perlu ya on the road, tidak perlu antar ke masjid. Yang banyak melakukan perilaku yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, menghubungkan silaturahim. Kemudian segala hidupnya adalah tuntunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun sayangnya golongan seperti ini sangat minoritas, sedikit saja. Mudah-mudahan jamaah Da'watul Khair itu juga termasuk yang minoritas ini insya Allah. Oleh karena itu, hadis riwayat Muslim bahwa sesungguhnya Islam pada awalnya itu asing dan akan kembali asing karena besarnya orang-orang asing itu, yaitu dia berada di keliling orang-orang, ya, di antara orang-orang banyak yang berperangai buruk macam-macam, tapi dia tetap berperangai sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini yang dimaksud benar. Apakah dia selamat? Insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang keenam, mereka tidak fanatik kecuali terhadap apa yang Allah sampaikan, ketauhidan. Begitu fanatiknya sampai Allah turunkan ayatnya, Allah turunkan surahnya. Apa yang terjadi? Bingung itu, habis akal itu orang Quraisy. Dia katakan, Muhammad, kalau kau mau termasuk orang yang terkaya di Arab ini, maka semua orang kita ambil. Bagi dua hartanya, kau ambil semua seperduanya. Kaulah yang terkaya di Jazirah Arab. Atau yang kedua, kalau kau mau kedudukan, kami angkat kau sebagai raja di sekitar Arab ini. Cuma memang ada syaratnya. Dan yang ketiga, kalau kau mau cari perempuan, pilih saja yang mana kau suka. Kalau ada yang kau suka istrinya orang, disuruh orang lain talak istrinya, baru kau ambil. Apa jawab Rasulullah? Kana syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Andaikan kamu mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dan keinginanku kapan saya munculkan matahari, kapan terbit, kapan muncul ini, untuk saya tinggalkan risalah ini, tidak, no way, tidak akan ada jalan. Bingung mereka. Akhirnya kata begini saja, Muhammad, hari ini kami ikut semua, sujud, ruku, apa yang kau lakukan kami ikut. Tapi besok kamu yang ikut ke kami, sembah Lata, wal Uzza, wal Manata. Lusa kami lagi ikut. Kita gantian per hari. Turunlah ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budu, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidu ma batu, begitu juga kamu tidak menyembah apa yang kami. Nah, terakhir di situ Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Selesai, habis perkara. Orang inilah yang disebut tidak fanatik kecuali terhadap akidah dan sabda Rasulullah. Kemudian yang ketujuh, mereka selalu menyeru kepada yang ma'ruf. Sudah jelas ini. Kalau kita ajak orang baik-baik, barangkali masih lumayan, Ji. Ayo pisalat duluan miki ustaz, nanti pisah belakangan. Pulang mah itu, pulang mah ustaz, tidak apa-apa ustaz, nanti pisah belakangan. Tapi kalau kita larang, justru makanya apa pangkamu? Bukan tonjuanmu saya pakai, bukan. Kenapa kau larang, Kak? Mencegah orang untuk berbuat buruk jauh lebih susah daripada mengajak untuk berbuat kebaikan. Tapi dua-duanya merupakan ibadah yang merupakan sedekah bagi mereka yang lakukan. Jadi jangan hanya tinggal diam, jangan hanya tidak bergerak, tapi lakukanlah dakwatul khair kepada siapa saja. Panggil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang terakhir bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat sebuah ketidakbenaran, cegah dengan kemampuanmu. Kalau kamu sebagai seorang pemimpin, cegah kepemimpinanmu. Kalau kamu seorang komandan, cegah dengan komandanmu. Kalau ada kamu adalah orang apa saja, cegah dengan tanganmu, yadihi. Wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak, cukup cegah dengan laranganmu, bicaramu. Wa illam yastati fa biqalbi. Kalau kamu tak mampu lagi, cukup kamu doakan, tapi itulah selemah-lemah iman, sabda Rasulullah. Oleh karena itu, siapa yang membuat peraturan selain peraturan Allah, kita tolak. Dalam artian peraturan terhadap akidah. Adapun kalau peraturan muamalah, ya kita harus ikut.
Kalau di sini jalan masuk pasar, jangan mengatakan tidak, saya mau lewat situ, tidak boleh. Ada peraturan yang kita ikut dalam artian bermuamalah dan sebagainya. Karena hadis riwayat Imam Tirmizi, la ta'ati li makhluki fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentaati pemerintah yang sah selama pemerintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, ya. Ta'atiullah wa atiur rasulullah ulil amri minkum. Kemudian yang terakhir adalah mereka banyak dimusuhi, banyak difitnah. Biasanya orang-orang begini memakai janggot dikatakanlah berjanggot, ya, memakai celana cingkrang. Banyak sekali dimusuhi orang-orang yang ingin mempertahankan akidah dan kebaikan mereka. Kadang disebut ekstrim, kadang disebut radikal, kadang disebut kolot, kadang disebut kaku dan sebagainya. Macam-macam. Silahkan mana yang menjadi keyakinan kita. Karena Ali bin Abi Thalib diberi nasihat oleh Rasulullah, hai Ali, ya, iman yang paling tinggi adalah keyakinan. Makin kamu yakin terhadap sesuatu, disitulah kepercayaan dan imanmu yang tinggi. Semoga bermanfaat kepada kita. Demikianlah 10 ciri golongan yang benar dan selamat. Semoga dengan puasa Ramadan kita dapat meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita, termasuk golongan orang-orang yang benar dan golongan orang-orang yang selamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح